Pasti udah sering kan minum es campur yang seger? Nah, tapi gimana kalau ternyata ada satu jenis es campur yang ceritanya, wah jauh lebih dalam dari sekedar manis dinginnya aja? Yuk kita bedah bareng-bareng kisah di balik es goyobot. Coba deh bayangin, siang-siang panas-panasnya, terus di depan kamu ada minuman dingin, manis, dan seger banget. Nah, itu dia es goyobot. Sajian khas dari Tatar Sunda yang kisahnya bakal kita kulik hari ini. Iya, beneran. Kamu nggak salah dengar. Di balik es yang kelihatannya simpel ini, ternyata tersimpan drama sejarah yang luar biasa. Ada soal kolonial Belanda, ada sentuhan Tiongkok, bahkan ada hubungannya sama tragedi Bandung Lautan Api. Ini nih yang bikin es goyobot itu spesial banget. Oke, kita mulai investigasinya ya. Sebenarnya apa sih yang bikin minuman ini unik? Bahkan sebelum kita ngomongin sejarahnya yang, wah, dramatis itu. Jadi isinya tuh apa aja sih? Wah, ini dia nih campurannya. Ada jeli hungkwe yang kenyal-kenyal gitu, terus santan yang gurih, gula merah yang manisnya pas, ada tape singkong yang asam-asam seger, potongan roti tawar yang empuk, plus pacar Cina sama serutan kelapa. Ini bukan sekedar es campur loh. Ini tuh kayak simfoni rasa di satu mangkok. Gimana? Jadi makin penasaran kan? Udah tahu isinya seenak itu? Sekarang pertanyaannya, ini minuman asalnya dari mana sih? Terus goyobot itu artinya apaan coba? Oke, kita pecahin misteri pertamanya dulu ya namanya. Ternyata ada beberapa teori yang seru banget di balik kata goyobot. Teori pertama, ini nih yang seru, bawa kita ke zaman kolonial. Katanya, goyobot itu dari bahasa Belanda, yang artinya basah atau basah kuyup. Masuk akal banget sih ya, kan minumnya emang bikin seger, bikin adem. Tapi, tunggu dulu. Ada juga teori yang lebih lokal. Kalau kita cek kamus bahasa Sunda, goyobot itu emang nama buat minuman campuran aci, sirup, sama gula merah. Nah loh, jadi ini nama impor atau nama lokal nih? Misterinya masih ada. Jadi intinya, dari nama aja kita udah bisa lihat ada perpaduan budaya di sini. Keren kan? Tapi ceritanya jadi makin dramatis, makin seru pas kita mulai ngomongin siapa sih orang-orang di balik es ini. Nah, sekarang kita masuk ke bagian intinya. Kisah es goyobot yang ternyata ditempa dalam api. Beneran, ini soal tragedi dan perjuangan. Coba kita lihat perjalanannya. Dimulai tahun 30-an di Jakarta, tapi gagal. Terus pindah ke Bandung di tahun 40-an dan di sana sukses besar. Tapi tahun 1946, kejadian Bandung Lautan Api memaksa si penjual buat ngungsi. Nah, dari pengungsian inilah, es goyobodok justru nemuin rumahnya di Garut. Dan akhirnya jadi legenda sampai sekarang. Perjalanannya luar biasa banget ya. Nah, di sini nih misteri sejarahnya makin seru. Ada dua versi cerita soal siapa penciptanya. Ada yang bilang namanya Yusep, yang nerusin usaha bapaknya. Tapi ada juga cerita lain soal pria bernama Aca, seorang pengungsi dari Bandung yang memulai semuanya di Garut. Jadi, siapa yang benar? Sampai sekarang itu masih jadi perdebatan. Tapi, siapapun penciptanya, ada satu hal yang nggak bisa diganggu-gugat. Satu bahan rahasia yang jadi nyawanya es goyobot. Oke, sekarang kita masuk ke dapurnya. Apa sih yang bikin es goyobot ini beda banget sama es campur lain? Jawabannya simpel banget. Hungkwe. Ini dia kuncinya. Hungkwe itu apa sih? Jadi ini tuh tepung dari pati kacang hijau. Nah, penggunaan hungkwe ini katanya pengaruh dari kuliner Tionghoa. Tepung inilah yang kalau dimasak jadi jelly yang teksturnya unik. Kenyal tapi ada gurih-gurihnya gitu. Tekstur kayak gini nggak bakal kamu temuin di es campur biasa. Pokoknya tanpa hungkwe, ya bukan es goyobot namanya. Nah, di tabel ini kelihatan jelas banget bedanya. Kalau es campur kan isinya bisa macam-macam ya, rasanya dominan manis segar. Tapi es goyobot itu wajib hukumnya pakai hungkwe dan santan. Makanya rasanya jadi khas banget. Ada gurih ketemu manis, itulah DNA-nya es goyobot. Oke, sekarang yuk kita tarik benang merah dari semua potongan cerita ini. Kita lihat gambaran besarnya yuk. Jadi, intinya gini. Tiap kali kamu minum es goyobot, kamu tuh nggak cuma minum es yang seger doang. Kamu itu lagi nyicipin sepotong sejarah Indonesia. Keren ya? Ini tuh bukti percampuran budaya yang sempurna banget. Coba bayangin, namanya ada kemungkinan dari Belanda, bahan utamanya dari Tiongkok, sejarahnya nyambung sama perjuangan kemerdekaan Indonesia, dan jiwanya asli Sunda.
Semua itu campur aduk di satu mangkok. Luar biasa. Dan jangan salah, ini bukan minuman jadul yang dilupain orang. Populer banget. Satu kedai yang legendaris di Bandung aja katanya bisa ngejual lebih dari 1.000 gelas dalam sehari. Itu bukti kalau es goyobot ini udah mendarah daging di budaya lokal. Kutipan ini pas banget buat nutup cerita kita. Es goyobot itu bukan cuma minuman, tapi cerminan budaya, kekayaan alam, dan kearifan lokal. Sebuah warisan yang terus hidup dan terus segar. Jadi, lain kali kamu makan atau minum sesuatu yang tradisional, coba deh iseng-iseng cari tahu, ini ceritanya apa ya? Kira-kira makanan apa dari daerah kamu yang punya sejarah tersembunyi kayak gini? Coba deh dipikirin, pasti seru.